Welcome back ke pribadi. 9 bulan yang lalu, saya buat konten pertama kali tentang ekonomi. Yang pertama kali saya membuat konten, saya sudah mengatakan yang pertama kali bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Dipastikan akan mengalami krisis ekonomi di tahun 2022. Dan tidak ada pada saat itu semua pada membantah. Nah, tidak percaya kan, kondisi lagi bagus ya, ekonomi bertumbuh, ekspornya lancar terus ya, devisa cadangan devisinya tinggi sekali cadangan devisanya. Mei sudah 135 dari 146 tahun lalu. Sudah ada tanda-tandanya, belum ada laporan nanti Juninya berapa. Mungkin Juninya sudah semakin menurun juga cadangan devisanya. Supaya Anda tahu ya, apa yang saya katakan itu selalu tidak pernah meleset, pasti terjadi. Karena kita sudah melihat di historikalnya, kita melihat fundamentalnya, kita melihat makroekonominya. Itu secara teori itu tidak bisa dibantahkan. Fundamental. Jika suku bunga naik, maka gawatlah dunia ini. Ya, semua akan lari pulang kampung ke Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat obligasi negaranya itulah menjadi tujuan besar investor di seluruh dunia. Kedua, mereka akan menyimpan uang dalam logam mulia emas. Itu saja. Ya. US dollar adalah yang terkuat di dunia. Jerome Powell, gubernur Bank Sentral Amerika, adalah manusia paling terkuat di abad ini, di tahun 2022 ini. Apa keputusan dia? Semua orang menunggu apa yang dia ucapkan nanti. Nanti di pertengahan Juli nanti, minggu-minggu depan, keputusan dia akan mengguncangkan seluruh dunia. Jadi dari tahun lalu saya sudah mengatakan, semua orang pada belum bermimpi bahwa terjadi inflasi tinggi, terjadi krisis, nantinya resesi di Amerika Serikat, ya, harga-harga barang naik, terjadi perang, gangguan rantai pasok, akhirnya menyebabkan harga yang melambung tinggi dan itu membuat menjalar ke seluruh dunia. Akhirnya kita menghadapi masalah ini. Dan saya sudah selalu mengatakan bahwa tidak bisa dibantah ya. Indonesia harus menghadapi yang namanya krisis ekonomi. Kenapa bisa begitu? Ya harus bisa terjadi. Karena kita bukan negara yang hidup sendiri di dunia ini. Kita sangat tergantung dari perdagangan. Ini kita lihat sektor perdagangan. Kita sangat tergantung sekali dari negara-negara maju. Ya, Amerika, China, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Ya, negara-negara kecil. Ya. IMF, International Monetary Fund. Ya, Bapak Joko Widodo sendiri sudah mengatakan bahwa ada 42 atau 60 negara dari laporan dari IMF, International Monetary Fund, bahwa akan terjadi ambruk ekonomi mereka. Mereka akan mengalami kebangkrutan. Nah, itu sudah tanda 60 negara yang pasti tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Ya. Karena pada saat pandemi gitu mereka berutang banyak untuk mensubsidi, untuk membantu yang menalangi rakyatnya di masa-masa pandemik lockdown itu. Itu pun terjadi dengan Indonesia. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Dan setelah ekonomi itu mengalami inflasi tinggi, maka negara-negara itu tidak mampu, mata uangnya mereka jatuh terhadap US dollar, maka mereka tidak mampu membayar hutang-hutang. Dan ini yang saya mau kasih tahu, kenapa Indonesia pasti menghadapi krisis ekonomi di akhir tahun 2022. Karena situasi ini, hal ini secara ekonomi ini tidak bisa dibantah. Ya. Jangan Anda mendengar para ekonom-ekonom yang di belakangnya membawahi institusi. Kalau mereka membawahi institusi, ya pasti mereka tidak objektif. Ya.
ekonom yang harus independen. Seperti saya di sini adalah independen. Saya tidak membawa pesan-pesan sponsor di sini. Jadi saya bicara apa adanya. Ya, supaya Anda harus mendapatkan informasi yang berimbang. Anda jangan selalu dapat informasi yang baik-baik terus. Itu tidak bagus. Itu sangat-sangat menyesatkan Anda. Karena Anda tidak tahu bahwa ada bahaya di depan. Anda tidak waspada. Anda hanya tahu bagus-bagus terus. Padahal 1 meter itu curang di depan. Anda tidak tahu. Jadi Anda perlu tahu bahwa kondisi ini sudah gawat. Kenapa? Lihatnya aja di dolar rupiah kita. Rupiah kita tembus 15.000. Apa yang selalu saya katakan, Anda boleh scroll video saya yang dulu-dulu, yang 1 bulan lalu, 5 bulan lalu, sampai 9 bulan yang lalu, tahun lalu, atau beberapa minggu yang lalu, selalu saya katakan bahwa rupiah kita akan menembus 18.000 itu pasti tok itu di bulan Oktober 2022. Itu tidak bisa dibantah. Siapa yang bisa bantah saya? Profesor siapa? Mereka sudah tahu tapi mereka diam saja. Ini harus dikasih tahu supaya Anda bisa waspada. Anda bisa antisipasi menyelamatkan aset Anda. Karena ini fakta yang akan terjadi. Kita tidak bisa memungkiri ini. Menghindari ini tidak bisa. Kita harus menghadapi ini. Sejarah berulang kembali di krisis moneter Asia pada tahun 1997, tepatnya bulan Juli, pada jatuhnya mata uang baht Thailand, akhirnya merembet ke peso Filipina, ke ringgit Malaysia, akhirnya ke rupiah. Begitulah alur ceritanya. Kita selalu yang belakang, bukan kita yang utama. Itu pun saya kasih tahu, ada kesamaan dengan sekarang ini. Memang sekarang ini kita belum berdampaknya terakhir. Ada menteri senior mengatakan Indonesia paling kuat di dunia, mata uangnya. Itu saat itu Anda bicara. Tapi Anda harus punya visi melihat ke depan. Anda harus bisa membaca ke depan. Kalau sekarang Anda bicara memang terkuat, tetapi buktinya, apakah sekarang Anda bicara lagi? Anda boleh ngomong sekarang Indonesia paling terkuat mata uangnya. Tidak bisa kan? Itulah makanya, kalau seseorang itu dia sudah menguasai bidangnya, dia bisa melihat ke depannya. Ibu Sri Mulyani saja waktu awal pandemik di tahun 2020, dia sudah pernah nyeletuk jika terjadi pandemik, krisis ekonomi Indonesia kena krisis ekonomi, maka rupiah bisa ke level 20.000. Pernah sekali dia ngomong seperti itu. Dia seorang ekonom, dia tahu hitungannya. Ya, beda dengan menteri-menteri yang asal ngomong. Nah, ini perlu saya kasih tahu supaya jelas di sini bahwa ini sesuatu yang pasti terjadi secara ekonomi. Gitu loh. Jangan kita selalu keluar dari fakta itu. Kita harus apa adanya supaya masyarakat jangan sampai dirugikan, bisa menyelamatkan diri. Mereka menyelamatkan aset mereka di logam mulia emas, atau mereka mereka tahu bahwa rupiah akan melemah, gimana mereka antisipasinya, ya, atau mereka bisa lakukan hal yang lain, ya, di surat hutang atau di mana, supaya mereka jangan seperti kejadian tahun 1997 itu, ya. Kita harus belajar dari sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Ya, sejarah itu selalu saja berulang. Saya bisa katakan seperti itu karena sudah dari tahun 97 sampai sekarang. Saya sudah melihat semuanya. Itu berulang-ulang saja. Berulang saja. Saya tok. Tidak bisa dibantah. Siapa yang membantah? Berulang saja sejarahnya. Makanya saya sudah dari jauh hari sebelum orang itu bermimpi ada terjadi krisis inflasi tinggi, saya sudah kasih tahu. Di konten saya pertama kali kalau saya kenal dunia YouTube ini mungkin lebih dulu saya sudah kasih tahu, karena saya kenalnya itu di bulan Oktober 2021. Saya orang gaptek, baru pertama kali, makanya langsung konten pertama itu saya katakan bahwa Indonesia dipastikan kena krisis ekonomi tahun depan. Dan itu pasti terjadi.
Sekarang mungkin bulan Juli ini Bapak Peri Wardio, Gubernur Bank Sentral Indonesia, tidak akan menaikkan suku bunga. Suku bunga dipaksa bertahan di level 3,5%. Walaupun Bank Sentral Amerika tetap menaikkan suku bunga yang tinggi, negara-negara Eropa, negara di dunia menaikkan suku bunga. Kenapa kita tetap bertahan dengan suku bunga 3,5%? Mau tahu jawabannya? Ekonomi kita rapuh sekarang ini. Informasi yang selalu saya dengar, ya, ini fakta dari rekan-rekan saya. Selalu beritanya ada banyak perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya, yang sudah hampir mau tutup. Kalau ada seorang profesor di konten mengatakan bahwa PHK karyawan itu biasa, nah ini perlu dipertanyakan dia. PHK karyawan itu bukan biasa. Sudah gawat di dalamnya baru PHK karyawannya. Jangan anggap PHK karyawan itu biasa. Kalau bisnis bertumbuh, ngapain dia PHK karyawannya? Logika. Kayaknya seorang profesor harus pakai logika dong. Saya ini bukan profesor, tapi Anda jangan selalu baca buku, pakai logika. Kalau bisnisnya bagus, usahanya bagus, kenapa dia harus PHK karyawannya? Dan PHK ini bukan banyak sekali perusahaannya. Dan startup bukan hanya ini, perusahaan-perusahaan besar ini yang tidak pernah dipublish beritanya. Ini adalah bom waktu. Dan dia juga harus tahu, ya, saya kasih tahu. PHK karyawan itu berarti apa? Itu sama aja memperlambat ekonomi. Berarti konsumsi rumah tangga itu berkurang. Orang itu sudah tidak punya penghasilan lagi. Banyak. Berarti apa? Daya beli semakin menurun di Republik Indonesia ini. Justru itu Bank Indonesia tidak mau menaikkan suku bunga saat ini. Karena masih melihat itu. Masih mau kasih stimulus supaya ekonomi bertumbuh. Bank memberikan kredit. Biaya murah supaya ekonomi itu bangkit. Tetapi bagaimana bisa dibendung itu dengan arus modal yang selalu keluar terus ke US dollar, ke Amerika terus. Rupiah semakin terprosok terus. Jika rupiah kita semakin terprosok, ya, maka inflasi itu semakin tinggi. Pasti inflasi tinggi kalau rupiah terprosok. Itu orang peternak, mau peternak ayam atau apa, itu kan pakannya itu kan ya sebagian besar impor. Petani juga pupuknya impor juga. Mahal harganya. Sudah naik. Dolarnya sudah melemah. Maka harga-harga bahan baku, cabai naik, harga pangan sudah mulai naik. Nah, komentar menteri yang baru dilantik, harga cabai naik 130.000, petani untung. Bagaimana bicara seperti itu? Petani untung, rakyatnya susah, nggak bisa beli. Terus akhirnya rakyat nggak beli, petani rugi. Untung lagi, masih untung lagi. Busuk itu cabainya. Kayaknya nggak ada logika sama sekali mereka. Harga itu harus harga yang normal supaya untung. Bagaimana untung? Mau untung berapa lama orang bertahan dengan harga tinggi? Logika. Kita sudah salah. Visi ekonomi kita sudah salah. Memaksa diri untuk masuk ke dunia teknologi. Semuanya bangun startup, teknologi semuanya. Padahal kita lahan tidurnya banyak, nganggur. Seharusnya kalau kita semuanya kita masuk fokus di pertanian, di bisnis pertanian, maka inflasi itu bisa ditekan. Bahan pangan kita melimpah. Memaksa diri di industri padat modal. Mau keren-kerenan, mau gengsi-gengsi di industri teknologi. Digital gitu loh. Akhirnya bangkrut berjamaah semuanya.
Tahun ini semuanya akan bangkrut. Selesai namanya startup-startup. Tidak ada lagi. Percaya omongan saya. Yang lolos sudah go public ya, oke. Tetapi Anda juga tidak akan bertahan lama. Mau sampai kapan? Emang investor mau duitnya dibakar-bakar terus. Sedangkan harga saham jeblok terus. Harga saham harus tinggi supaya dia mau dibakar-bakar duitnya. Bagaimana sekarang harga saham tinggi? Resesi terjadi di dunia. Amerika sebagai barometer ekonomi dunia. Dow Jones anjlok, Nasdaq apalagi anjlok. Terus ISG naik sendiri. Logika di mana? Sekolah di mana? Lulus kagak? Makanya tolonglah bicara sesuatu tuh pakai logika gitu loh. Logika saja sudah nggak masuk, apalagi pakai teori ekonomi. Begitu. Ini yang saya bicara sederhana gitu loh. Ya. Mata uang di dunia, dari dulu saya sudah katakan, tidak percaya. Mata uang di dunia Eropa ya sudah jatuh dalam terhadap US dollar. Rupiah masih kuat. Tunggu waktu kan saya bilang, jatuh juga kan. Semua itu harus ada keseimbangannya. Sana sudah jatuh, kita belum, nanti kita jatuh. Tunggu. Kalau bursa saham sana jatuh, di sini belum jatuh nanti. Dan kalau di dunia semuanya, Amerika, ini kan kita ini berdagang dengan negara luar. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan konsumsi di dalam negeri kita. Orang banyak PHK sudah, gaji nggak naik-naik. Malah dipangkas lagi pegawai negeri, apa segala macam. Mana bisa ada kemampuan untuk membeli, untuk beli, mana ada. Harapin ekspor. Sementara jalur perdagangan sekarang kalau negara-negara Amerika Serikat itu adalah pengimpor terbesar di Indonesia. Kita jualan barang terbesar ke Amerika Serikat. Nah sekarang kalau Amerika Serikat sendiri sudah resesi, ya, sudah mengurangi pembeliannya, menyesuaikan lagi anggarannya, mereka sudah berhemat, maka kita juga akan kena dampaknya. Kita nggak bisa jualan. Cina lagi, Cina kalau Amerika sakit, jadi saya kasih tahu pakai logika supaya Anda ngerti ya. Kalau Amerika sakit, Cina juga kena dampaknya. Cina ekonominya juga mengurang, lesu, pembelian juga berkurang lagi, disesuaikan lagi, akhirnya kita juga kena dampaknya juga. Ya. Negara lain yang sakit-sakit yang kecil-kecil itu kan tempat jualannya Cina. Eropa lagi. Kalau semuanya sakit, ya Cina sakit juga gitu loh. Semua akan kena dampaknya. Nah, akhirnya kita jualan ke mereka berkurang. Akhirnya yang tadi dibangga-banggain ekspor itu, ya jebol juga berkurang juga kan. Akhirnya devisa kita berkurang. Sementara kita harus subsidi dari APBN kita untuk tekan ini jangan sampai inflasi tinggi. Di harga minyak BBM ini kita dari devisa dari istilahnya dari ekspor itu kita tutup untuk subsidi BBM ini. Itu aja, itu dibalik ke sini. Nah ini nanti kalau itu berkurang, sini jebol. Terpaksa kita, itu harga BBM itu pasti dinaikin. Tunggu waktunya saja, pasti dinaikin. Nah kalau harga BBM naik, inflasi tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi, itu tidak akan lama lagi, ini sudah Juli. Agustus, udah gawat. September masuk bulan-bulan begitu, bulan-bulan rawan September. Dan makanya selalu saya kasih tahu, Oktober itu market crash, hancur. Oktober 2022 lihat. Nah, nanti kita mulai kena krisis itu setelah habis kejadian Oktober, ya November, Desember sampai tahun depan. Tetapi tahun ini sudah kena krisis ekonomi itu. Tidak bisa dibantah. Ya. Anda boleh buktikan saja. Di tempat lain tidak ada yang bicara begini. Saya sudah bicara tahun lalu. Bulan Oktober 2021. Hari ini saya pastikan lagi, saya bicara lagi. Karena orang Indonesia suka lupa. Video saya lama-lama sudah nggak ditonton lagi. Jadi saya ulang lagi. Supaya Anda tahu bahwa saya lah yang berbicara tentang krisis ekonomi di Indonesia ini akan terjadi. Ini fakta kenyataan. Ini pasti terjadi. Ya. Bank Indonesia mau nggak mau
untuk membendung arus modal itu keluar, terpaksa naikin suku bunga. Jika Bank Indonesia naikin suku bunga, maka selesai, hancurlah ekonomi Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik akan tutup. Banyak usaha yang mati, apalagi startup-startup kecil-kecil itu. Udahlah, selesai mereka. Maka pengangguran semakin banyak, ekonomi mati. Yang jelas, bisnis real estate properti itu tidak bisa bertumbuh, akan susah sekali. Sekarang aja susah, apalagi suku bunga naik. Penjualan mobil dan lain-lain, elektronik dan lain-lain, wah selesai sudah. Yang bisa bertumbuh hanya adalah di sektor konsumsi, ya. Orang hanya cari sesuatu untuk makan. Itu yang hal-hal yang utama. Yang lain-lain di luar itu baju, pakaian, elektronik, apalagi rumah, sabar dulu, mobil. Maka bisnisnya akan drop di tahun 2022 akhir ini. Itu dampaknya ISG jatuh. Properti, real estate kalau sepi, tidak ada penjualan, maka mempengaruhi bisnis semuanya. Sudah saya sering katakan bahwa bisnis properti itu yang menggerakkan ekonomi. Karena orang membeli rumah itu, yang tadinya kosong itu, ya, dipenuhi dengan segala macam barang perabot, ya, mulai dari piring, makan, kursi, furniture, ya, spring bed, TV, elektronik, semuanya masuk ke dalam rumah itu. Maka properti itu menggerakkan ekonomi. Jika properti lesu, maka semuanya dampaknya ke sektor, semuanya akan kena. Sepi juga bisnisnya. Kecuali cuma makan minum saja yang jalan. Itu pun juga banyak saingan nanti. Semua nanti akan bertumbuh menjamur. Semua orang ingin buka restoran, buka makanan. Akhirnya ya susah juga kalian. Karena saingannya begitu banyak. Ya begitu. Marketplace terpaksa harus diskon yang gede-gede. Makanya mereka bakar duit itu tidak selesai. Mereka tambah amsyong mereka. Ya, mereka tidak bakar duit, tidak ada yang belanja. Sepi semuanya. Bisnis mati semuanya. Terjadilah krisis ekonomi. Kenapa? Ini sekarang kuncinya apa? Setelah Bank Indonesia naikin suku bunga, langsung krisis ekonomi Indonesia terjadi. Makanya Bank Indonesia tahan-tahanin dengan 3,5%. Padahal di dunia semua sudah naik. Ini adalah kesimpangan. Kalau dunia sudah naik, mau nggak mau kita harus naik. Tapi sekarang kita lagi tahanin. Satu waktu juga akan naik. Nggak akan lama naik. Naik selesai. Properti mati, mobil mati, semuanya. Elektronik mati, semuanya. Bisnis Indonesia kena krisis. Sah langsung kena krisis ekonomi. Pada saat suku bunga naik pertama kali. Jadi ini hal yang pasti terjadi. Nah, pada saat suku bunga naik, mau harapkan foreign direct investment. Indonesia berharap ada investasi asing cepat masuk. Sudah di lobby para menteri sudah lobby sampai berkali-kali, lobby Tesla, lobby Foxconn. Masih iya. Mereka juga lagi susah. Tahun ini mereka susah. Nasdaq jatuh ke level 5.000 Oktober 2022. Maka tidak ada foreign direct investment yang masuk, FDI. Tidak ada arus inflow yang masuk. Maka gawatlah, rupiah semakin terperosok. Mau diintervensi bagaimanapun, tidak bisa. Mau jebol itu devisa. Ini fakta yang tidak bisa dihindari. Memang kita wajib untuk menjaga, tapi kita harus tahu bahwa kita harus jadi orang itu menerima kenyataan ini, mengatakan bahwa memang terjadi. Resesi akan kena dampaknya, kita akan kena dampaknya. Amerika juga mengatakan gitu, semuanya mengatakan gitu. Harus begitu. Jangan selalu bilang ekonomi kuat. Jangan. Rakyat harus dikasih tahu edukasi yang benar. Bahwa ini akan terjadi memang. Jadi kita antisipasi. Ya. Seperti yang Anda bisa scroll video saya lama-lama, saya sudah edukasi solusinya apa, sudah. Saya tidak usah bicara lagi, Anda sudah tahu sendiri, sudah banyak yang tahu. Ya. Itu solusinya. Karena ini pasti terjadi. Ya. Anda tahu yang pernah hidup di tahun 1997, 98, Anda bisa lihat bahwa harga emas naik gila-gilaan, dolar kita melemah, dan suku bunga naik tinggi-tingginya, ekonomi mati. Semua orang
simpan uang di bank. Tidak ada yang buka toko, ngapain taruh uang di bank, ongkang-ongkang kaki, dapat bunga yang gede. Ya kemungkinan bisa terjadi seperti itu jika inflasi cukup tinggi. Karena inflasi ini sulit sekali dibendung. Tinggi sekali. Ya, sudah mulai kelihatan inflasi tinggi sekali. Inflasi inilah yang membuat krisis itu terjadi. Karena kalau tidak bisa dibendung inflasi ini, harga minyak tidak bisa dibendung, maka pas naikin harga minyak, mau nggak mau ini sekarang lagi kuat-kuatan. Ditutup terus ini harga minyak ini. Jika harga minyak naik sedikit, langsung tas, inflasinya gila-gilaan. Terpaksa BI naikin suku bunga. Naikin suku bunga, habislah properti. Selesai sudah, merembet kemana-mana semuanya. Semuanya manufaktur yang lain, semuanya akhirnya jadi sepi. Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah inilah yang bisa sedikit yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Tetapi pada intinya ini sudah menjawab, sudah memberikan Anda pemahaman bahwa ini tidak bisa dibantahkan. Ini pasti terjadi. Ya. Terjadi karena apa? Kalau negara lain ya, logika saja, kalau negara lain kena krisis ya, itu kan kita berdagang dengan mereka. Berarti mereka tidak menerima barang kita, mereka sendiri lagi susah, duit, lagi krisis. Maka kita juga istilahnya kita menjual barang kita sepi order juga. Ya kita kena dong krisis, sama aja kan? Begitu. Jangan selalu kalau ekonom di belakangnya ada institusi selalu ngomong tidak terjadi apa-apa. Adem-adem saja. Orang kita masih selalu bilang kita masih beruntung, masih untung banyak di ekspor, komoditi lagi tinggi. Selalu omongnya kayak begitu. Dia nggak tahu bahwa kalau komoditi itu emang orang mau belanja komoditi terus. Ya, kalau harga sudah tinggi, dihantam suku bunga dihantam, komoditi akan jatuh. Komoditi jatuh selesai, tidak ada permintaan, itu berarti sudah tidak ada permintaan lagi di dunia. Maka kita tidak mendapatkan devisa lagi. Harga minyak akan jatuh memang. Dirinya jatuh berarti itu sudah sah resesi terjadi. Maka itu kita sudah tidak dapat ini lagi. Maka inflasi itu melonjak. Tapi sebelum itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau nggak mau pasti naikin suku bunga. Itu kuncinya, jangan sampai naikin suku bunga aja. Naikin suku bunganya selesai. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya. Semoga ini menjadi pelajaran berharga supaya Anda antisipasi lebih awal ya. Yang seperti di video-video saya sebelumnya, solusinya apa itu sudah jelas semuanya itu. Ya, Anda harus gimana kalau Anda lihat US dollar bakal naik ya, gimana Anda emas naik ya, gimana itu solusinya itu. Supaya Anda tahu ya. Hanya itu atau Anda trading di futures. Ya, kalau Anda yang suka risiko, untungnya besar, trading di futures. Saya akan bantu Anda, saya ada link broker di bawah ini dan ada email, Anda bisa email saya di bawah ini. Saya akan bantu Anda. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang. Oke? Gue bilang juga apa? Krisis pasti terjadi.